Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas di 3TT4401 dengan NIM 6705201098. Pada video kali ini saya akan melakukan pembuatan video tentang modul 3 yang judulnya yaitu pemrosesan teks. Nah, pada modul 3 ini kita akan menggunakan yang namanya software MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB merupakan sebuah lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Nah, pada MATLAB ini memungkinkan untuk manipulasi matriks, pemplotan fungsi mathworks dan data, lalu implementasi algoritme, lalu pembuatan antar muka pengguna dan penggunaan dengan program dalam bahasa lainnya. Meskipun hanya bahasa numerik, sebuah kotak perkakas atau toolbox menggunakan mesin simbolik NumPad memungkinkan akses terhadap kemampuan aljabar komputer. Nah, lalu pada MATLAB selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file text. File text itu merupakan sebuah file yang berisi teks dan biasa dan mudah dipergunakan oleh kebanyakan aplikasi text editor yang ada pada saat ini. Nah, biasanya file teks ini banyak digunakan untuk menyimpan informasi-informasi sederhana dan data yang berasal dari dokumen pengolah kata, angka yang digunakan dalam perhitungan, nama, dan alamat dalam basis data merupakan contoh masukan data teks yang terdiri dari karakter, angka, dan tanda baca. Lalu selanjutnya ada optical character recognition yang bisa disingkat dengan OCR, adalah sebuah sistem komputer yang dapat membaca huruf, baik yang berasal dari sebuah pencetak, printer, atau itu pun mesin ketik, maupun berasal dari tulisan tangan. Atau biasa mungkin bisa dengan disebut seperti cara kerjanya sama seperti scanner. Adanya sistem pengenalan huruf ini akan meningkatkan fleksibilitas ataupun kemampuan untuk kecerdasan sistem komputer. Nah, dengan adanya sistem OCR ini, maka user lebih leluasa memasukkan data karena user tidak harus memakai papan ketik, tetapi bisa menggunakan pena elektronik dan menulis sebagaimana user menulis di kertas. Lalu selanjutnya ada kompresi data. Kompresi data ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperkecil ukuran data informasi tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang hendak disampaikan. Nah, lalu jenis-jenis kompresi data itu ada kompresi data lossy, lalu selanjutnya ada kompresi data lossless. Nah, apa itu kompresi data lossy? Kompresi data lossy itu merupakan teknik kompresi data yang dalam prosesnya sedikit mengurangi kualitas data asli, namun tetap dalam batasan tingkat toleransi tertentu. Nah, biasanya kalau seperti kita mengkompres file Word ataupun PDF, si file yang di dalamnya itu akan sedikit mengurangi kualitas dari data asli, tetapi tidak akan berkurang drastis. Biasanya akan tetap bisa dibaca apabila itu tulisan, tetapi agak sedikit kualitasnya agak sedikit turun. Lalu ada kompresi data lossless. Nah, kompresi data lossless ini adalah suatu teknik kompresi data yang dalam prosesnya tidak mengurangi sedikit pun informasi yang berasal dari data sumbernya. Hanya mengubah pengodian data dan kode yang memiliki jumlah bit lebih sedikit, sehingga dapat dihasilkan suatu file yang lebih kecil ukurannya. Mungkin bisa disebut dengan file zip, salah satu contohnya. Nah, selanjutnya pada modul 3 ini kita melakukan yang namanya praktikum. Nah, praktikum pada modul ini kita akan menggunakan software MATLAB. Nah, ini merupakan software MATLAB. Ini adalah bentuk dari guide-nya atau user interface-nya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan pada praktikum kali ini, kita pertama itu pada bagian command window ini kita klikkan yaitu guide. Nah, lalu di sini akan menampilkan guide quick start. Nah, kalau ingin memulai baru, kita bisa klik blank GUI default.
atau sebelumnya kalau kita sebelumnya sudah membuat filenya, kita bisa lihat di sini. Di sini akan dilihat recently open file. Nah, pada praktikum sebelumnya kita telah membuat yaitu Pragma DKM ini, lalu kita klik. Nah, begini tampilannya. Lalu pada layar ini ada yang namanya akses dan juga ini yang namanya input button. Nah, akses ini nanti sebagai tempat letaknya gambar yang ingin kita inputkan, dan lalu pada akses 2 ini sebagai tempat hasil dari OCR dari gambar yang pada akses 1. Ini input gambar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan yang namanya pengkodean dengan cara kita maaf, kita klik kanan input gambar, lalu kita klik view callback, lalu kita callback. Nah, lalu dia akan direct kita ke bagian execute on button press in pas button 1. Nah, pada pas button 1 ini kita fungsinya itu memanggil file gambar yang ingin di OCR. Nah, lalu ini jenis-jenis file yang bisa dipanggil dan ini pengkodingannya. Lalu selanjutnya setelah melakukan coding pada input gambar, kita lakukan pada OCR juga, view callback dan callback. Nah, pada push button 2 ini, kita akan melakukan yang namanya OCR, hasil OCR pada gambar pada push button 1 itu akan ditampilkan. Nah, baiklah langsung saja kita coba hasil dari praktikum kita. Pertama itu kita klik run, lalu kita klik saja change folder. Nah, lalu ini tampilan dari Pragmod DKM. Lalu kita klik input gambar. Nah, dia akan buka image. Akan mencari pada dokumen-dokumen kita. Lalu kita cari saja tes. Lalu kita klik open. Nah, ini tampilan dari gambar yang sudah kita inputkan. Lalu kita klik OCR untuk di-scan. Dan hasilnya. Nah, inilah hasil dari OCR pada gambar ini. Dengan garis-garis kuning ini menandakan bahwa dia telah men-scan dari gambar tersebut. Mungkin sekian jurnal praktikum modul 3 ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.